Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diagram perancangan dormitori mata kuliah metode perancangan 1. Saya sendiri Niwen Dendra Putri dari kelas A1 NIM 016. Di sini ada analisis kebutuhan ruang. Yang pertama ada pengelola, yaitu ruang staff, security, resepsionis, toilet, dan parkir. Lalu yang kedua ada untuk tamu atau pengunjung, itu ada lobby, waiting room, toilet, dan parkir. Serta penghuni yaitu lobby, toilet room, perpustakaan, minimarket, laundry, dan parkir. Di sini analisis kebutuhannya, ada masuk ke dalam dormitory, lalu di sini ada kita menemukan resepsionis, di sini juga ada staff, di sini bila ada yang berkunjung akan dialihkan ke ruang tunggu, serta ada kebutuhan untuk para penghuni dormitori itu kamar tidurnya, dan juga ada cleaning service tentunya. Lalu selanjutnya analisis pelaku, di sini ada staff, keamanan, pegawai. Staff itu di resepsionis ada 2 orang, cleaning service ada 2 orang, keamanan itu ada satpam 2 orang, pegawai itu di minimarket ada 2 orang, dan laundry ada 1 orang. Untuk penghuninya di sini ada 28 kamar. Lalu pengunjung itu di lobi bisa menampung 2 orang, lalu di waiting room ada 4 orang, dan toilet yang tersedia itu untuk 2 orang. Selanjutnya karakteristik pelaku. Di sini pengelola itu yang pertama bertanggung jawab, disiplin, komunikatif, profesional. Lalu yang kedua penghuni, yang pertama taat pada aturan, yang kedua bertanggung jawab, ramah, dan komunikatif. Serta pengunjung sopan, taat pada aturan, ramah, dan bertanggung jawab. Di sini aktivitas diagramnya, pengelola itu masuk, lalu bekerja, dan juga pulang. Lalu pengunjung itu masuk dan juga menemui yang ada di resepsionis, lalu dialihkan ke ruang tunggu serta pulang. Lalu di sini ada penghuninya masuk, mungkin dia akan melondri atau berbelanja kebutuhan, lalu bertemu dengan resepsionis jika diperlukan, serta di sana juga di lantai 2 dan lantai 3 terdapat ruang perpustakaan yang dapat digunakan oleh penghuni, lalu ke tempat tidurnya, ke kamarnya, dan balik ke luar atau kemana aktivitas yang akan dia lakukan. Lalu berdiagram di sini, kamar berdekatan dengan kebun kecil. Kebun kecil ini dialokasikan sebagai parkir juga di belakang, lalu dekat dengan lobi, lalu ada waiting room-nya di bersebelahan dengan lobi, lalu toilet pengunjung, toilet umum ini berdekatan dengan lobi di lantai 1. Lalu ada security, ini lumayan dekat dengan lobi, dapat dijangkau. Lalu di sini ada laundry, juga mudah dijangkau, serta di sebelahnya laundry itu ada minimarket. Konseptual diagram yang pertama itu terdapat 3 masa bangunan yang digabung menjadi satu dengan lobi sebagai poros dari bangunan ini. Lalu yang kedua, pada lantai 2 bangunan dormitori ini memanfaatkan tempat yang tersisa sebagai alih fungsi sebagai tempat bersantai pada bagian tengah, yaitu perpustakaan. Yang ketiga, pada lantai 3 masa bangunan akan dibagi menjadi 2 masa pada bagian tengahnya. Ini yang ketiga sama dengan lantai 2. Lalu ada konteks diagram, luasan site berukuran 30 meter persegi kali 25 meter persegi dengan bentuk lahan persegi panjang. Lalu arah cahaya matahari itu nantinya lebih banyak mendapatkan cahaya matahari pagi, dikarenakan pada daerah timur lahan ini merupakan lahan kosong. Secara langsung akan mengenai wilayah lahan dormitori. Lalu ada program diagram arsitektur digambarkan sebagai bidang untuk menerapkan konsep prinsip dan peletakan ruang-ruang. Di sini ada program diagram yang saya rancang lantai 1 dan lantai 2 sampai lantai 3. Lalu ada plan diagram, lantai 1 itu merupakan public area karena di sini tuh bisa diakses oleh semua orang, dan lantai 2 dan lantai 3 itu private area dan hanya bisa diakses oleh staff dan juga penghuni.
Sirkulasi diagram di sini yang pertama lantai 1 itu dapat diketahui keterangan sirkulasi penghuni itu warna biru dan sirkulasi pengunjung warna hijau, dan yang merah ini sirkulasi pengelola. Jadi di pengelola ini ada satpam dan di sini ada toilet untuk satpam, untuk staf juga bisa. Di sini ada ruang staf dan juga dialihkan sebagai ruang atau gudang. Nah, di sini ada supermarketnya dan di sini ada laundry. Di sini bisa diakses oleh semua orang. Lalu di sini bisa diakses juga oleh semua orang di lobi ini. Dan ke arah sini itu sudah diakses penghuni. Di sini toilet umum yang saya katakan sebelumnya. Di sini tuh ada toilet prianya, di sini wastafel, dan di sini ada toilet wanitanya. Lalu skala diagram di sini saya menggunakan skala lantai 1 dan lantai 2 itu kamar tidurnya. Di sini kamar tidurnya cukup bagi 1 orang. Lalu skala lobinya di sini cukup menampung sekitar 5 orang. Lalu geometri diagram di sini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Pada bangunan dormitori berlantai 3 yang saya rancang memiliki bentuk geometri yaitu kotak dan persegi panjang pada lantai 1 sampai 3. Memiliki bentuk yang sama, hanya saja fungsi ruangan pada lantai 1 dan lantai 2 sampai 3 yang berbeda. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, lantai 1 dapat diakses oleh semua orang, sedangkan lantai 2 dan lantai 3 hanya dapat diakses oleh staf dan juga penghuni. Masa diagram di sini, lantai 1-nya itu ada lobby, lalu lantai 2-nya ada kamar tidur, ini private area. Di sini juga ada perpustakaan. Lantai 2 dan lantai 3 itu sama, fungsi dan juga masa bangunannya sama. Di sini lantai 3 yaitu ini ada perpustakaannya dan di sini juga ada kamar tidurnya. Diagram struktur yang pertama, substrukturnya ini menggunakan fondasi board pile karena bangunan dormitori ini memiliki 3 lantai. Dan pada lahan yang akan dibangun juga merupakan lahan sawah. Lalu superstrukturnya di sini menggunakan struktur baja dan upper strukturnya juga menggunakan struktur baja. Aksonometrinya dapat dilihat di sini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.